Hai, selamat datang kembali di channel ini. Sebagai pecinta sepeda motor, tentunya kita sudah harus bisa merawat sepeda motor, terutama bagi kita yang berprofesi sebagai seorang teknisi. Oke kawan-kawan, kali ini masih kita membahas mengenai sistem kelistrikan, tepatnya yaitu sistem pengapian CDI DC. Baiklah kawan-kawan, karena keunggulan sistem CDI DC ini, maka masih banyak ditemukan pada sepeda motor sekarang ini yang menggunakan sistem ini. Dan sebenarnya pada sistem injeksi pun masih menggunakan cara ini, hanya berbeda teknologi. Oke kawan-kawan, mari kita langsung ke pembahasan. Komponen dalam sistem pengapian CDI DC ini, kawan-kawan, yang pertama adalah spool. Spool ini berfungsi sebagai sistem pengisian untuk memastikan adanya sumber listrik DC yang akan digunakan pada sistem pengapian ini. Jadi spool adalah komponen yang sangat penting, tetapi bisa dikatakan secara tidak langsung, atau dengan kata lain sebagai sistem rangkaian pendukung pada sistem pengapian CDI DC. Oke, yang kedua, kita harus pastikan aki yang fungsinya untuk menyimpan energi listrik tetap dalam 12 volt yang nantinya akan digunakan dalam proses sistem pengapian DC ini. Dan selanjutnya sikring, yaitu fungsinya sederhana sebagai pengaman jika terjadinya korsleting pada sistem kelistrikan. Dan yang berikutnya ada kunci kontak. Kunci kontak untuk memutus dan menghubungkan listrik yang dihasilkan oleh aki pada sistem pengapian DC ini. Dan yang berikutnya adalah CDI yang fungsinya adalah untuk mengatur timing pengapian dengan putaran mesin. Jadi posisi top dan saat pengapian akan berlangsung secara sempurna yang diatur secara sistem elektronik. Oke kawan-kawan, dan yang selanjutnya ini ada coil. Coil ini berfungsi untuk menginduksi energi listrik yang dihasilkan melalui CDI, sehingga akan terjadi percikan bunga api yang besar, ratusan volt, kilo atau kilovolt, sehingga bisa terjadinya sistem pembakaran pada mesin yang dihasilkan oleh busi. Berikutnya lagi busi. Busi ya untuk meneruskan tegangan listrik yang sudah dihasilkan diinduksi melalui coil menjadi percikan bunga api. Nah, dan yang berikutnya lagi adalah magnet. Magnet yang diputar oleh putaran mesin. Jadi semua rangkaian tadi berfungsi jika adanya putaran mesin yang memutar magnet, sehingga semua rangkaian sistem pengapian CDI ini berfungsi. Dan yang terakhir adalah pulser. Pulser coil yang berfungsi sebagai pemicu pada sistem kerja CDI untuk proses terjadinya pengapian pada busi. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah
semua komponen yang ada pada sistem pengapian CDI-DC. Jadi sekarang kita akan masuk dalam cara kerjanya. Tetap semangat. Pada waktu kunci kontak diputar berada pada posisi on, maka arus listrik dari aki akan mengalir melalui sikring ke kunci kontak dan masuk ke CDI. Di CDI untuk sementara waktu akan disimpan di dalam kapasitor yang ada pada CDI tersebut. Dan pada waktu sepeda motor di starter, maka putaran mesin akan secara langsung memotong garis gaya magnet yang ada pada pulser yang mengakibatkan adanya tegangan listrik pada pulser dan langsung dialirkan masuk ke CDI. CDI akan aktif dan arus yang tersimpan pada kapasitor yang ada pada CDI tersebut akan terjadi induksi melalui SCR atau komponen elektrik yang ada pada CDI tersebut dan secara cepat dialirkan masuk ke koil, dan di koil akan terjadi induksi yang besar sehingga mengubah tegangan listrik yang masuk ke dalam koil menjadi ribuan volt, kisaran 12 sampai 15.000 volt, dan itu akan langsung dialirkan masuk ke busi yang mengakibatkan busi mendapatkan massa dan terjadinya percikan listrik atau percikan bunga api pada busi. Baiklah kawan-kawan, untuk lebih jelasnya lagi mari kita perhatikan video jalur sistem pengapian berikut ini. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kalau ada perkataan dalam penjelasan saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Adungsen Motor Channel.